Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan pemerintah dalam melaksanakan program makan bergizi gratis yang rencananya akan diberlakukan atau mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Selama ini saudara, selama beberapa bulan ke belakang pemerintah juga sudah melakukan uji coba untuk kemudian bisa menentukan format yang paling tepat dan ideal dalam pelaksanaan program ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita sudah bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mas Dede Prayudi di Studio Kompas TV. Dan Mas Dede Prayudi ini biasa juga disapa Mas Uki. Saya sama Mas Uki aja ya. Betul. Selamat pagi Mas Uki, apa kabar? Ya. Kabar baik Mbak Ci, kabar baik. Nah, ini kan pemerintah akan memberlakukan atau mulai melakukan program makan bergizi gratis di bulan Januari 2025. Bulan depan ya, nggak kerasa. Sebetulnya target dan sasaran dari Presiden Prabowo Subianto atas program unggulan ini tuh apa sih Mas? Oke, kalau kita bicara target artinya kita berbicara soal mau dibawa kemana negara ini dengan adanya program makan bergizi gratis. Gitu. Nah, di 2004 kan Indonesia sudah mau harus menjadi negara maju. Kalau Indonesia nggak menjadi negara maju, maka Indonesia akan terjebak di bidang kampret. Gitu. Dan untuk menjadi negara maju, maka kita harus memiliki sumber daya manusia yang cerdas, sumber daya manusia yang sehat, sumber daya manusia yang kuat dan tangguh, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat kondisinya sekarang di Indonesia ini, ya, misalnya satu ya dari Kemenko PMK tahun 2023 itu menemukan bahwa sekitar 30-an% anak Indonesia itu anemia. Gitu. Lalu yang kedua sekitar 42% anak Indonesia yang sekolah ya, yaitu sekitar 45 juta anak, itu berangkat ke sekolah dengan perut kosong, ya. Lalu lebih dari separuh anak Indonesia itu yang sekolah ya memiliki pola makan yang nggak sehat. Belum lagi kita bicara temuan Kemenkes bahwa ada 21 juta orang Indonesia itu kurang gizi. Dengan kondisinya di dalam 21 juta tersebut 5,8 jutanya adalah anak 5 tahun atau balita. Tentu saja dengan kondisi seperti ini dibutuhkan intervensi gizi oleh pemerintah. Nah, tujuannya adalah untuk mengangkat kualitas SDM Indonesia. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal jangka pendek misalnya, tujuan jangka pendeknya ada untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah. Gitu, sehingga di sini ada 3 indikator, yaitu 3C gitu. C yang pertama adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa di sekolah. Jadi C yang pertama partisipasi. Lalu C yang kedua adalah untuk meningkatkan absensi siswa di sekolah. Jadi di serangkaian uji coba itu sudah ditemukan fakta baru bahwa semenjak adanya uji coba ini, ya bahkan dalam hitungan minggu aja udah ketahuan, udah kelihatan bahwa tingkat kehadiran para siswa itu meningkat. Gitu. Dan C yang ketiga ini adalah konsentrasi siswa di sekolah. Dan kami sudah berbicara dengan pihak sekolah, dengan guru, kepala sekolah, dan mereka sudah dengan percaya diri, dengan meyakinkan, mengatakan bahwa sekarang anak-anak lebih fokus, sekarang anak-anak lebih mudah konsentrasi, dan untuk kami menjelaskan atau memberikan pemahaman, katakanlah dengan tingkat kompleksitas yang sekian, itu sekali aja sekarang udah cukup, gitu. Kalau dulu mungkin harus berkali-kali, gitu ya, dan sekarang cukup sekali aja. Dan kami juga sudah mengumpulkan, jadi bukan hanya wawancara-wawancara informal, juga sudah mengumpulkan. Nah, yang 3C itu memang sudah kami catat sudah meningkat di sekolah-sekolah yang kami uji cobakan bergizi gratis. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita bicara target. Kalau kita bicara sasarannya itu adalah 82 juta orang Indonesia yang ibu hamil, anak balita, dan juga anak sekolah. Jadi ini dilakukan secara bertahap. Nanti di tahun 2025 ini kita targetkan akan kita bagikan ke sekitar 17 sampai dengan 20 juta orang penerima manfaat. Oke, secara garis besar bisa dikatakan bahwa ini pemerintah menargetkan untuk kemudian bisa melahirkan generasi muda yang berkualitas untuk menyosong Indonesia Emas 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Betul. Pemerintah juga sudah menyiapkan melakukan uji coba berbulan-bulan begitu soal makan bergizi gratis ini. Nah, selama ini sejauh ini apa evaluasinya Mas? Ada tantangan ataupun juga kendala yang dialami misal dari proses pembuatan makan ataupun juga bahan baku begitu ya sampai dengan distribusinya, seperti apa evaluasinya? Iya. Jadi yang melakukan uji coba itu bukan hanya pemerintah per se, tapi juga ada swasta yang melakukan dan kami membolehkan itu. Karena siapapun yang melakukan uji coba, asalkan tidak membahayakan anak ya,
Itu kami bolehkan supaya apa? Supaya siapa tahu nanti dari mereka kami kemudian menemukan bisnis conduct atau metode yang baik gitu ya, yang bisa kami adopsi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tantangannya adalah kurang lebih seperti ini. Kalau dari kami sendiri ya, tantangannya adalah ketidakmerataan kesiapan infrastruktur ya, instrumen-instrumen atau kelengkapan pendukung dan juga SDM. Jadi ada di daerah-daerah yang memang sangat sulit dijangkau, ada daerah-daerah yang cenderung lebih mudah, ya. Ada daerah-daerah yang lebih mudah untuk kita lakukan efisiensi, karena memang lebih dekat dengan pemasok bahan baku, misalnya petani, peternak, pekebun, dan juga nelayan. Gitu. Ada daerah-daerah yang misalnya perkotaan, ini agak jauh dari pemasok bahan baku, dari sumber utamanya lah, gitu. Dan ini tentu saja berdampak kepada apa? Kepada harga pembelian bahan bakunya tersebut. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ketidakmerataan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kita kan sudah mengikuti atau bergabung ke School Meal Coalition di bawah bendera UNICEF, suatu agensi perserikatan bangsa-bangsa yang mandatnya itu adalah untuk kesejahteraan anak ya, kurang lebih. Dan di situ memang ada 3 hal yang nggak bisa ditawar-menawar, gitu, nggak bisa ditawar-tawar lah. Yang pertama itu adalah terkait dengan kecukupan gizi. Jadi sudah ada standarnya untuk kecukupan gizi. Misalnya pertama 600 sampai dengan 700 kalori, sekian gram karbohidrat, harus ada protein, sekian gram, harus ada zat besi dan lain-lain. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah higienitas. Jadi kita nggak mau terjadi food poisoning, gitu. Jadi yang kedua ini kaitannya dengan food safety, keamanan makanan, dan ini standarnya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah ke SPPG atau dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi gitu ya, kalau kita masuk ke sana, itu sepatu kita tuh harus kita lepas dan nggak boleh nyeker juga. Harus pakai sepatu dari mereka yang sudah dipastikan steril. SOP-nya tersebut. Betul, terus rambut juga harus ditutup, harus pakai masker. Mereka-mereka yang bekerja di dalam itu juga memakai sarung tangan dan lain-lain lah gitu. Itu higienitas. Lalu yang ketiga adalah tata kelola limbah yang berkelanjutan. Tentu saja untuk memenuhi standar tinggi 3 aspek ini, itu kita dihadapkan pada tantangan tersendiri lah. Misalnya untuk fungsi, kadang-kadang dapur umumnya udah bagus gitu ya. Tapi untuk makan makanan sekolah bagaimana? Nah, ini kan ada tantangan tersendiri. Nah, untuk mengantar makanan sekolah kadang-kadang si SPPG-nya ini belum memiliki kendaraan sendiri. Jadi selama uji coba waktu itu masih di bulan Juli apa Agustus ya, saya ke Sukabumi dan masih menggunakan angkot sewaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini boleh asalkan kebersihan higienitas itu terjaga. Jadi si angkot ini misalnya dia nggak boleh narik gitu sebelum mengantarkan makanan atau di hari dia mengantarkan makanan. Dan sebelum makanan dimasukkan, itu angkotnya harus disemprot disinfektan dan lain-lain. Jadi untuk mencapai ke 3 standar ini tentunya tantangannya bermacam-macam. Tantangannya bermacam-macam. Tadi disebutkan salah satunya soal ketidakmerataan infrastruktur dan juga SDM. Betul. Sudah ada solusikah dan sampai saat ini apakah sudah ada format yang ideal dan tepat untuk kemudian melakukan program makan siang bergizi gratis? Ya, jadi kan begini, kita kan menargetkan pada 2029 itu akan ada 82 juta penerimaan manfaat, sudah tercover 100%. Kurang lebih seperti itu ya. Maka sekarang yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ya bersama pemerintah secara keseluruhan, karena ini nggak hanya single share. Di sini berdiri juga bersama BGN, ada Kemendagri, ada TNI, ada Polri, ada Kementerian Pertanian, ya, Perikanan dan lain-lain. Jadi untuk di tahun pertama itu kita menargetkan antara 15 sampai dengan 20 juta penerima manfaat. Dan kemudian pertanyaannya siapa atau bagaimana sebarannya? Tentu saja pada akhirnya yang kita lakukan, kita putuskan adalah yang mana yang paling siap duluan, gitu. Jadi yang ketika beberapa kali kami ditanya sebarannya itu prioritasnya pentuannya seperti apa, gitu. Jawabannya sebenarnya nggak ada prioritas karena program ini universal. Pada akhirnya nanti semuanya akan dapat, gitu. Nah, sementara ini baru dimulai, yang mana siap itulah yang akan dimulai duluan. Sementara yang lain ini dikebut untuk segera mulai. Nah, sampai dengan Desember ini sudah ada 150 SPPG tersebar di seluruh Indonesia sampai dengan Merauke. Nah, pada saat nanti kita kick off ya,
di hari pertama tahun 2025 anak-anak sekolah masuk ya, yang dimana itu tanggal 6 Januari itu akan ada sekitar 1.000 SPPG. Sebenarnya adalah 930 sekian ya. Taruhlah 1.000 gitu, dan satu SPPG itu bertanggung jawab untuk memberikan makanan sebanyak 3.000 sampai 3.500 porsi per hari. Gitu. Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 atau 3,3 juta lah penerima manfaat yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari. Gitu. 2025 selesai kita targetkan itu sudah berkembang terus sehingga menjadi 15 sampai dengan 20 juta. Artinya format idealnya sudah ada, tinggal diterapkan. Nanti mulai rencananya 6 Januari, bertepatan dengan saat anak mulai sekolah lagi, begitu ya Mas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut saudara, tapi kita jeda sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.